Audio Jungle. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Silam Pari TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita tidak pernah berhenti untuk bersyukur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti mencurahkan kepada kita akan nikmat-nikmatnya. Pada kesempatan yang baik ini dengan izin Allah kita semua bisa bertemu, bisa berkumpul bersama, belajar bersama tentang ibadah yang sedang kita lakukan, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salam dan salam tentunya tidak pernah kita berhenti bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan salam sejahtera selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada pengikut-pengikutnya yang istiqomah di atas jalannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para penonton Silam Pari TV yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang kelompok-kelompok manusia yang akan merugi ketika dia berada di bulan suci Ramadan. Di sini ada beberapa kelompok manusia yang akan merugi itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Raghima an furujulin dakhala alaihi Ramadan suma'in salakha qabla ayyafiro lahu." Yang artinya sungguh celaka orang yang dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ada di antara kita umat Islam ini, dia dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi Ramadan yang dia jumpai tidak membuat Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Di sini ada beberapa kelompok manusia yang akan merugi ketika datang bulan suci Ramadan. Mereka itu adalah yang pertama, orang-orang yang menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan biasa. Dia tidak merasakan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan istimewa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak melakukan ibadah yang maksimal. Dia tidak bersegera untuk bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak mengambil kesempatan untuk mencari pahala yang sebesar-besarnya. Padahal Ramadan adalah merupakan bulan yang menjanjikan keampunan bagi orang yang berpuasa di dalamnya. Diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini kita sungguh merasa suatu kebahagiaan bila kita berpuasa. Memang puasa itu didasari oleh keimanan kita, keyakinan kita terhadap janji Allah bahwa orang-orang yang berpuasa itu dosa-dosanya akan diampuni. Akan tetapi perlu dipahami bahwa tidak semua dosa ternyata bisa diampuni karena kita beribadah di bulan puasa. Dosa yang dapat diampuni itu adalah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa kepada sesama, kepada kita ini hendaklah kita selesaikan ketika kita masih hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menganggap bulan Ramadan itu bulan puasa.
Kita berharap mudah-mudahan kita semua menganggap bulan Ramadan ini memang bulan yang spesial buat kita sebagai umat Islam. Dia adalah bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat dan penuh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang akan merugi itu adalah orang yang tiba-tiba berubah menjadi alim pada bulan Ramadan. Ketika Ramadan datang, dia merubah penampilannya. Yang tadinya tidak selalu memakai peci, di bulan Ramadan dia memakai peci. Selama ini dia berpakaian sembarangan, berpakaian yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Tapi ketika Ramadan datang, dia merubah penampilannya. Yang tadinya tidak pernah sholat, lalu dia sholat. Yang tadinya dia tidak pernah untuk mengerjakan sholat sunat tarawih, dia mengerjakan sholat sunat tarawih. Yang tadinya dia tidak pakai jilbab, Ramadan datang, tiba-tiba dia pakai jilbab. Orang semacam ini adalah orang-orang yang berubah keadaannya hanyalah untuk sesaat saja, bukan suatu kebiasaan yang memang diajarkan kepadanya, kan tetapi dia berubah penampilannya karena datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian setelah Ramadan pergi, dia merubah penampilannya, dia merubah ibadahnya. Yang tadinya dia rajin sholat, setelah Ramadan dia tidak sholat lagi. Yang tadinya dia rajin sholat sunat di bulan Ramadan, setelah Ramadan pergi, dia pun tidak mengerjakan sholat sunat lagi. Hadirin kita semua, janganlah bersikap seperti itu. Karena sebagai muslim, kita dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang penuh janji-janji pahala yang berlipat ganda. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan amalan-amalan di bulan Ramadan itu adalah amalan-amalan yang istimewa. Bahkan amalan-amalan sunnah kita akan bernilaikan dengan ibadah wajib. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, adalah orang-orang yang berpuasa cuman mendapatkan lapar dan dahaga saja, karena dia tidak menjaga hal-hal yang dapat merusak ibadah puasanya. Kemudian yang kelima, orang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan digunakan untuk tidur tapi tidak untuk beribadah. Dan yang keenam, orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat walaupun dia berada di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin, para pendengar Silam Pali TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian yang sedikit dan sederhana ini manfaat kepada kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.